Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada pertanyaan kepada saya berkaitan dengan pernyataan beberapa tokoh. Kalau tidak salah ada 2 tokoh ya, yang mengatakan ruh itu bukan makhluk. Ruh manusia, ruh apa bukan makhluk. Pertanyaannya, benarkah ruh itu bukan makhluk? Jelas ruh itu makhluk. Apa saja selain Allah itu makhluk. Allah itu khalik yang menciptakan, selain Allah itu makhluk. Kalau ada orang mengatakan ada benda selain Allah bukan makhluk seperti Allah juga, itu namanya menyematkan salah satu keistimewaan sifat ketuhanan Allah pada benda itu, dan itu tidak boleh, itu termasuk syirik. Nah, salah satu ulama yang menjelaskan bahwa ruh itu makhluk adalah Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur. Dalam kitab ini beliau mengatakan, halaman 568, cetakan Darul Minhaj, Al-Khamisah Al-Ijma' ala anna ruha muhdatsatun makhluqah. Faedah yang kelima, ijma' ulama bahwa ruh itu perkara baru dan diciptakan. Ajma'a ahlus sunnati ala anna ruha muhdatsatun makhluqah. Ahlus sunnah telah berijma', bersepakat bahwa sesungguhnya ruh itu perkara baru dan diciptakan, makhluk. Walam yukhalif fi dzalika illa zanadiqatu. Dan tidak berselisih pendapat mengenai barunya ruh atau kemakhlukan ruh kecuali orang-orang zanadiqah. Siapa zanadiqah itu? Zanadiqah itu artinya, kata para ulama di dalam kitab-kitab aqaid, mayyadda'il Islam wa fi qalbihi aqaidu kufriyah. Orang-orang yang mengaku-ngaku Islam tetapi di hatinya menyimpan akidah-akidah kufur. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, zindiq itu artinya orang munafik. Orang munafik itu orang yang menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Itu zanadiqah. Jadi artinya apa? Ruh itu menurut ijma' para ulama ahlus sunnah itu perkara baru dan makhluk. Wa mimman naqala al-ijma' ala hudutsiha Muhammad bin Nasr al-Marwazi wa Ibnu Qutaibah. Dan di antara ulama yang menukil terjadinya ijma' bahwa ruh itu baru adalah seorang ulama salaf, Muhammad bin Nasr al-Marwazi dan Ibnu Qutaibah ad-Dinawari. Wa minal adillah ala dzalik, di antara dalil-dalil bahwa ruh itu makhluk, hadis al-arwahu junudun mujannada, adalah hadis sabda Rasulullah SAW, arwah, ruh itu adalah kumpulan-kumpulan yang dikelompok-kelompokkan, dikumpul-kumpulkan. Wal mujannadah la takunu illa makhluqah. Perkara yang dikelompok-kelompokkan itu makhluk, pasti makhluk. Enggak bisa kalau bukan makhluk. Kemudian dalil lain yang di sini disebutkan ya, wa bi ahadits ikhraji dzurriyyati Adam min dhahrihi. Hadis-hadis tentang dikeluarkannya anak cucu Adam dari punggungnya. Wa minha hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain dalam juz 4 ya, Al-Mustadrak juz 4 halaman 280, hadis nomor 3294. An Abi Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha ila yaumil qiyamah amsaladzarri
ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengusap punggung Adam. Lalu jatuhlah dari punggung Adam itu setiap jiwa, setiap ruh yang Allah ciptakan hingga hari kiamat. Nah, di dalam hadis ini jelas sekali nasamah itu artinya ruh. Ya, kata Ibnu Suyuti dalam Syarhus Sudur, nasamah itu ruh. Huwa khaliquha, Allah yang menciptakan ruh itu. Artinya ruh itu makhluk tercipta. Kemudian kata Imam Al-Hakim di komentari di bawah, hadza haditsun sahih ala syarti Muslim walam yukharrijah. Hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim, dan Imam Bukhari Muslim tidak meriwayatkan, tidak mengeluarkan hadis ini dalam keduanya, Sahih Bukhari Muslim. Kemudian ada hadis lain ya, juga dari Al-Hakim, diriwayatkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an fi qoulihi azza wa jal, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim ila qawli afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Kemudian Ubay berkata, jama'ahum lahu yawma idzin jami'an ma huwa kainun ila yaumil qiyamah faja'alahum arwahan. Allah mengumpulkan anak cucu Adam itu pada Nabi Adam pada hari itu, semuanya apa yang akan ada hingga hari kiamat, maka Allah menciptakan, menjadikan anak cucu Adam sebagai arwah, ruh. Nah, ini artinya apa? Keterangan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini menunjukkan kalau ruh itu diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Dan hadis ini kata Imam Al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukharrijah. Hadis ini sahih sanadnya dan tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, ini saudara-saudara beberapa hadis ya. Sebenarnya masih ada hadis-hadis lain, dasar-dasar lain yang diterangkan oleh Imam As-Suyuti dalam Syarhus Sudur bahwa ruh itu adalah makhluk. Dan yang mengatakan ruh itu bukan makhluk adalah zanadiqah. Zanadiqah itu orang-orang munafik atau orang-orang zindik. Orang yang mengaku-ngaku Islam tetapi hatinya menyimpan kekufuran. Karenanya kita perlu berhati-hati dengan pendapat yang mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk. Itu mazhabnya zanadiqah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijma', bersepakat bahwa ruh itu memang makhluk. Sekian jawaban dari kami atas pertanyaan sebagian orang ya, melalui pesan di WhatsApp, lalu kami jawab melalui video agar faedahnya lebih meluas. Wallahu a'lam bishawab, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.